Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan seorang ketua gangster yang diketahui bernama Donnie. Diketahui kalau Donnie memiliki bisnis haram yang mencakup pinjol, judi hingga pelacuran online. Saat ini geng Donnie sedang menyiksa seorang pria bernama Huang yang menolak membayar semua hutangnya. Tak lama setelah itu, muncullah istri dan kakak ipar Huang yang diketahui bernama Keke dan kakak Huo. Kakak Huo yang juga seorang ketua gangster, tentu sangat murka ketika adik iparnya disiksa oleh Donnie, yang notabene adalah saingan bisnisnya. Bahkan, kakak Huo menolak membayar semua hutang adik iparnya itu. Hingga inilah yang terjadi. Setelah itu, Donnie menugaskan anak buahnya untuk membunuh Huang dengan cara brutal. Kemudian, Donnie mendekati istri Huang, dan memintanya untuk menanggung hutang suaminya itu. Lalu kita dibawa menuju ke negara Afrika. Kemudian, kita akan diperkenalkan dengan Dong, seorang sniper handal, yang membidik musuh satu persatu, dengan sangat mudah. Lalu di malam harinya, Dong video call dengan putri sematawayangnya, yang diketahui bernama Lisa. Lisa meminta Dong untuk segera menyelesaikan tugasnya di medan perang, agar cepat pulang ke tanah air, karena ia sudah sangat rindu dengan ayahnya tersebut. Beberapa jam setelah itu, Dong dan timnya langsung merayakan kemenangan mereka tadi siang, yang telah berhasil membantai ratusan musuh. Di tengah itu, Dong mendapat telepon dari seseorang, yang mengabarkan kalau putrinya telah menghilang. Mendengar hal tersebut, Dong tampak marah dan langsung meninggalkan medan perang. Pada adegan selanjutnya, berbagai media massa memberitakan terkait tindak kejahatan yang semakin marak terjadi di internet. Mulai dari perjudian, pinjol hingga pelacuran online yang mempekerjakan gadis-gadis muda. Bahkan, banyak yang bunuh diri akibat stres karena terlilit pinjol. Singkat cerita, Dong telah tiba di negaranya, dan mulai melancarkan misi untuk mencari putrinya. Kemudian, ia menemui Changmu, seorang preman lokal yang sangat paham akan seluk-beluk dunia kriminal di kota itu, termasuk sindikat perdagangan manusia. Beralih ke Donnie, yang saat ini sedang memandikan para tawanan, yaitu para gadis muda, yang akan dipekerjakan sebagai wanita penghibur online. Mereka semua adalah korban pinjol, yang gagal membayar semua hutang mereka, akibat bunga hutang yang tidak masuk akal. Untuk melunasi hutang mereka yang menggunung tersebut, para gadis ini dipaksa bekerja sebagai gadis maicat. Bagi mereka yang menolak maka akan disiksa dengan cara brutal, seperti yang terjadi kepada putri Dong. Singkat cerita, Changmu dan Dong tiba di sebuah markas, untuk bertemu geng preman, yang mengaku telah menyandra putri Dong. Kemudian, Dong menyerahkan sejumlah uang kepada mereka, guna melunasi semua hutang putrinya. Setelah uang tersebut dihitung, Dong meminta mereka melepaskan putrinya. Namun mereka menolak, dan malah berusaha menghabisi Dong, hingga perkelahian pun tak terelakkan lagi. Namun Dong dapat dengan mudah melumpuhkan mereka. Ternyata mereka semua hanyalah geng preman amatir, yang sebenarnya tidak tahu menau mengenai keberadaan putri Dong. Atas kekeliruannya tersebut, Changmao pun meminta maaf kepada Dong. Kemudian, Changmao menceritakan terkait kasus pinjol yang kian marak terjadi, di mana para korbannya kebanyakan adalah gadis-gadis muda, yang ingin hidup mewah dengan cara yang mudah. Changmu mengatakan, mungkin saja kalau putri Dong ikut terlibat pinjol tersebut, kemudian diculik untuk dipekerjakan, akibat gagal membayar hutangnya. Mendengar itu, Dong langsung menyuruh Changmu untuk melakukan pinjol, guna mencari tahu, siapa bos besar yang menjalankan bisnis tersebut. Namun Changmu menolak melakukan pinjol tersebut, karena bunganya yang sangat tinggi, yaitu 5 kali lipat. Kemudian, Changmu memberitahu terkait seorang pemuda bernama Peter, yang merupakan pacar putri Dong. Di mana Peter adalah pemuda hidung belang, yang biasa merayu gadis-gadis muda lewat internet.
Peter juga sering mencari mangsanya di sebuah klub malam. 搞杀猪盘的是皮特那帮人呐、Singkat cerita, Dong sampai ke klub malam yang dimaksud. Di sana perhatian Dong tertuju pada seorang wanita yang terlihat sedang melayani seorang pria. Kemudian, Dong datang dan inilah yang ia lakukan untuk menarik perhatian wanita tersebut. Dong yang seorang tentara agen khusus, menyadari kalau wanita ini adalah seorang polisi yang sedang menyamar. Ia diketahui bernama Maya. Tetapi Maya malah mengusir Dong pergi. Namun di tengah itu, perhatian Dong tertuju pada seorang pria yang tengah menggoda seorang gadis. Di mana ia adalah Peter, pemuda yang diceritakan oleh Changmu. Lalu Dong mendekati Peter, yang sedang bercocok tanam di tempat parkir. Lalu inilah yang Dong perbuat. Kemudian, Dong mengikat Peter di sebuah gedung kosong. Dari ponsel milik Peter, Dong mengetahui kalau putrinya adalah salah satu korban rayuan pemuda tersebut. Selama ini Peter mengaku sebagai pengusaha sukses dalam merayu putri Dong yaitu Lisa, hingga memaksanya melakukan pinjol, lalu bisa berpoya-poya dengan gadis lain. Di sini Peter mengaku kalau ia memang mencintai Lisa, dan sangat sedih mengetahui pacarnya itu menghilang. Setelah disiksa akhirnya Peter mengaku kalau Lisa dibawa oleh kelompok Donnie karena gagal membayar hutang pinjolnya. Peter juga memberitahu Dong, salah satu markas milik Donnie yang berada di sebuah gedung mall. Dalam perjalanan menuju ke tempat tersebut, Dong mengingat kembali masa kecil bersama putrinya. Di mana ia kerap meninggalkan putrinya itu demi menjalankan tugas sebagai abdi negara. Dong menyalahkan dirinya atas apa yang terjadi karena kurang memberi kasih sayang kepada putrinya itu. Beralih ke Donnie, yang saat ini melakukan pertemuan dengan rekan bisnisnya, yang juga seorang ketua gangster dari Myanmar. Ia bernama Tuan Long. Tangan kanan Tuan Long kesal, karena Donnie datang terlambat, hingga membuat bosnya itu menunggu lama. Tak terima dibentak, inilah yang Donnie lakukan. Untuk menenangkan suasana yang semakin memanas, tangan kanan Donnie lantas menawarkan para gadis muda untuk melayani Tuan Long. Singkat cerita, Dong tiba di gedung mall tersebut. Ternyata di mall tersebut juga sudah ada pasukan polisi yang sedang menyamar untuk meringkus kelompok gangster Donnie. Donnie yang seorang prajurit terlatih menyadari akan hal itu dari gerak-gerik anggota polisi tersebut. Operasi ini dipimpin oleh ketua polisi, yaitu Maya. Ternyata markas ini dijadikan tempat pembuatan film biru, dan Maya sengaja menyamar sebagai seorang pemeran wanitanya. Namun ketika syuting akan dilakukan, inilah yang terjadi. Dong yang baru tiba, juga ikut membantu Maya menghajar kelompok Donnie tersebut. Kemudian, Dong bertarung dengan salah satu tangan kanan Donnie, yang diketahui bernama Kun. Sialnya tenaga Dong melemah, ketika Kun mengatakan, kalau putrinya sudah dijual ke luar negeri. Untung saja, Maya datang tepat waktu menyelamatkannya, hingga pada akhirnya, Kun berhasil dilumpuhkan. Namun Maya kesal, karena Dong lagi-lagi mencampuri urusannya. Dari kamera yang terdapat di lensa matanya, Maya dapat mendeteksi, kalau Dong adalah tentara agen khusus, dengan keahlian menembak dari jarak jauh. Kemudian, Dong keluar dari gedung tersebut, untuk melihat para gadis yang dibawa polisi. Namun putri Dong tidak ada di antara mereka. Beralih ke Donnie, yang sangat murka, ketika mengetahui, banyak gadisnya yang ditangkap polisi, yang mengakibatkan ia mengalami kerugian besar.
Meskipun begitu, bisnis Doni yang lain mengalami kenaikan pesat. 问题，主播的提升了12个点，过2000。 Doni memperingatkan tangan kanannya untuk terus mengawasi kelompok Tuan Hong yang sangat berambisi mengambil alih semua bisnisnya. Beralih ke Lisa, yang saat ini dikurung di sebuah tempat bersama dengan puluhan tawanan lainnya. Kembali ke Kun, yang saat ini diinterogasi di ruangan tertutup, namun ia enggan buka mulut mengenai siapa bos besar yang menjalankan semua bisnis haram online tersebut. Kemudian, Maya menyerahkan semua bukti yang sejauh ini ia kumpulkan. Namun semua bukti itu masih belum cukup untuk mengungkap siapa bos besar di balik bisnis haram di internet yang sudah sangat meresahkan tersebut. 你坐这儿看得了。 有点难。 Beralih ke Dong, yang saat ini sedang berada di pemandian air panas. Seorang pria menunjukkan kepada Dong perihal seorang wanita yang sedang menjajakan diri di sebuah aplikasi berwarna hijau. Dong sempat melihat wanita itu saat berada di mall kemarin. Ia langsung memesan wanita tersebut guna menggali info lebih jauh terkait siapa yang mempekerjakannya. Di waktu yang sama, sebagian anak buah Doni mendatangi pemandian tersebut untuk membunuh Dong. Akan tetapi, merekalah yang justru tumbang tak berdaya. Kembali ke Maya, yang kini ditugaskan untuk menginterogasi Kun. Akan tetapi, Kun tetap enggan buka mulut. Kun mengatakan, kalau para gadis tersebut bekerja atas kemauan mereka sendiri, dan bukannya atas paksaan dari siapapun. Namun karena terus didesak, Kun malah tanpa sengaja membocorkan info penting kepada Maya, terkait lokasi di mana para sandera lainnya dikurung. 行，还得是你。 Saat itu juga, Maya dan pasukannya mendatangi tempat yang dimaksud oleh Kun. Beralih ke wanita yang dipesan oleh Dong, dan ia diketahui bernama Mona. Mona diantar oleh anak buah Doni ke rumah seorang pelanggan yang ingin memakai jasa Mona malam ini. Ternyata pelanggan tersebut adalah Dong. Tanpa basa-basi, Dong langsung bertanya, apakah Mona pernah melihat putrinya. Mona mengatakan, kalau putri Dong akan diekspor ke luar negeri, karena ia menolak menjual dirinya secara online. Mona lantas memberitahu Dong, alamat di mana para gadis malang tersebut dipaksa menjual diri di internet. Saat itu juga, Dong pergi ke tempat tersebut dengan membobol mobil pria yang membawa Mona tadi. Di waktu yang sama, Maya dan pasukannya juga sedang dalam perjalanan menuju ke tempat yang sama. Namun para polisi itu kesulitan menemukan lokasi yang sebenarnya karena Kun tidak menyebutkannya secara langsung. Sesampainya di sana, Dong langsung membantai penjaga di ruang monitor. Dong mulai menggeledah tempat tersebut, namun ia masih belum menemukan putrinya. Kemudian, Dong bertarung dengan kelompok anak buah Doni. Namun, Dong berhasil membantai mereka satu persatu. Sampai akhirnya, mengarahkan Dong ke ruang bawah tanah, tempat di mana para tawanan dikurung. Namun Dong masih belum menemukan putrinya. Kemudian, Dong melepaskan mereka semua. Namun ia kembali harus berhadapan dengan kelompok Doni yang terus berdatangan, namun berhasil ia lumpuhkan. Di sebuah ruangan, Dong menemukan seorang gadis yang terkulai lemah. Kemudian, ia pun membawanya keluar dari sana. Namun ia kembali diserang oleh kelompok Doni, yang kali ini datang dengan senjata. Beruntung Dong berhasil melarikan diri. Di tengah perjalanan, mobil Dong berpapasan dengan mobil Maya. Untung saja polisi tersebut tidak mencegat mobil Dong, hingga ia bisa berlalu tanpa hambatan. Gadis yang diselamatkan oleh Dong ini diketahui bernama Sarah. Kemudian, Dong bertanya kepada Sarah, apakah ia kenal dengan putrinya. Sarah kenal dengan Lisa, karena mereka berdua dikurung di ruangan yang sama.
Bahkan, Lisa lah yang terus menguatkannya, agar tetap kuat untuk bertahan hidup. Sarah mengatakan, kalau Lisa akan diselundupkan ke Myanmar, karena dianggap tidak patuh. Sayangnya, Sarah tidak tahu di mana Lisa sekarang disekap. Setelah mengantarkan Sarah sampai ke rumahnya, Dong pun melanjutkan misi mencari putrinya, meskipun ia tidak tahu di mana. Namun di tengah jalan, mobil Dong ditabrak oleh sebuah truk alat berat. Dan ternyata yang menabraknya adalah Doni. Doni murka kepada Dong, yang telah membebaskan para sandera, hingga membuatnya mengalami kerugian besar, sementara anak buahnya banyak yang mati. Doni langsung pergi, setelah mendengar suara siren polisi. Tak lama setelah ia pergi, Maya tiba dan langsung menyelamatkan Dong yang sekarat. Kemudian, Dong segera dilarikan ke rumah sakit. Di keesokan harinya, Maya menyelidiki TKP tabrakan tersebut. Di sana ia menemukan sidik jari, yaitu berupa puntung cerutu. Beralih ke Doni, yang saat ini sedang berpesta. Ia mengira kalau Dong telah mati. Kemudian, ia memberikan kunci ruangan pribadinya kepada si tangan kanan, yang diketahui bernama Yong. Ruangan itu adalah ruangan monitor, yang mengontrol semua bisnis haram online milik Doni. Sementara di waktu yang sama, pasukan polisi mulai gencar, menggerebek tempat-tempat bisnis haram, yang selama ini dikelola oleh Doni. Dari ruangan monitor itu, Yong dapat melihat penggerebekan tersebut. Polisi juga berusaha menangkap Yong, yang dianggap sebagai bos besar, yang menjalankan bisnis haram online tersebut. Karena sidik jari cerutu yang ditemukan di lokasi tabrakan, sama dengan cerutu yang biasa dipakai oleh Yong. Hal itu diperkuat, ketika Yong berada di ruangan monitor tersebut. Ternyata, Doni sengaja memberikan kunci ruangan miliknya itu kepada Doni, bertujuan untuk mengkambing hitamkannya. Agar polisi mengira, kalau Yonglah bos besar yang selama ini mereka incar. Namun di saat Lisa akan menangkap Yong, inilah yang terjadi. Ternyata, Doni telah menaruh sebuah alat peledak, pada kunci ruangan yang ia berikan kepada Yong. Hingga pada akhirnya Yong pun tewas, dan otomatis posisi Doni pun aman. Singkat cerita, Dong akhirnya siuman, dan diawasi oleh 2 orang polisi. Kemudian, Dong minta diantar ke toilet. Ternyata ke toilet hanya untuk mengelabui polisi, agar ia bisa kabur dari rumah sakit tersebut. Beralih ke Doni, yang saat ini sedang memantau hakernya lewat telepon, yang sedang mengatur algoritma judi online, agar semua pemain kalah seperti biasanya. Namun tanpa disangka, Dong berhasil mencegat mobil hacker Doni, dan memaksanya untuk mengatur algoritma judi tersebut, agar semua pemain bisa menang dengan mudah. Si hacker yang takut akan dihabisi, dengan terpaksa menuruti perintah Dong. Alhasil, pemain di situs judi online yang dikelola oleh Doni, semuanya mendapat jackpot hari ini. Menyadari uang dari rekeningnya terkuras banyak, Doni langsung menelpon si hacker, namun yang menjawabnya adalah Dong. Doni sangat kaget, mengetahui kalau Dong masih hidup, dan kini mengendalikan akun bandar di situs judi online-nya. Dong mengatakan, jika Doni tidak mengatakan di mana putrinya, maka semua uang Doni yang masih tersisa, akan lenyap hari ini. Mendengar hal itu, Doni pun menyuruh Dong menemuinya di salah satu pabrik miliknya, jika ingin bertemu dengan putrinya tersebut. Saat itu juga, Dong mendatangi pabrik tersebut menggunakan truk si hacker. Namun sesampainya di sana, Dong malah disambut tembakan bertubi dari Doni. Merasa sudah berhasil melumpuhkan Dong, Doni lantas mendekati truk tersebut. Namun ternyata Dong sudah menghilang, begitu juga dengan si hacker. Terlihat Dong tengah menggeledah pabrik tersebut, untuk mencari putrinya. Pada akhirnya, Dong menemukan putrinya yang digantung oleh Doni. Dong meminta putrinya itu untuk tidak bersuara, karena ia akan berusaha melepaskannya. Namun Dong malah dicegat, oleh tangan kanan Doni, hingga duel pun terjadi.
Tenaga Dong yang masih melemah, berhasil dikalahkan oleh si tangan kanan. Sementara itu, Doni menjadi marah besar, mengetahui kalau semua uang di akun judi online-nya, ternyata telah lenyap akibat ulah Dong. Beralih ke Dong, yang pada akhirnya berhasil membalikkan keadaan. Setelah itu, ia bergegas ingin melepaskan putrinya, namun inilah yang terjadi. Dong ditembak oleh Doni, yang sudah mulai gila, karena mengalami kebangkrutan total. Doni yang marah besar, berusaha menghabisi Lisa, namun berhasil dihalangi oleh Dong, hingga terjadi pergelutan di antara mereka berdua. Dong yang terluka parah, dengan mudah ditumbangkan oleh Doni. Namun isak tangis dari putrinya, membuat Dong bersemangat lagi untuk melawan. Hingga pada akhirnya, Dong berhasil melumpuhkan Doni. Di waktu yang sama, pasukan polisi pun tiba, dan segera meringkus si ketua gangster tersebut. Sementara Dong yang sempat terpental, ternyata berhasil selamat. Pada akhirnya, Dong berhasil menyelamatkan putri tercintanya itu. Akan tetapi, bisnis haram di internet masih belum dapat dihapuskan, karena sekarang telah diambil alih oleh Tuan Long. Lalu film pun selesai. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video saya hari ini. Semoga kalian terhibur, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thanks for the